Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan. Pada hari ini kita sampai ke bab Allah yang tidak melampaui perjanjian. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami berkumpul kembali Bapa untuk kami belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat, pengetahuan dan inspirasi Roh Kudus agar kami dapat mengenal isi hati-Mu dan kami mengenal ketetapan-ketetapan-Mu, perintah-Mu, dekrit-Mu bagi kehidupan iman kami. Tolonglah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak melampaui perjanjian. Banyak orang yang bersandar pada Tuhan, merindukannya dan berdoa padanya. Namun mereka tidak menikmati kekayaan rohani. Kenapa? Begitu banyak kan orang-orang percaya yang ingin mendekat kepada Tuhan. Maka begitu giat datang beribadah, begitu giat berdoa, tapi gak menikmati kekayaan rohani. Mengapa? Karena mereka meremehkan satu hal yang penting. Sebelum saya jawab, saya ingin bertanya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah memiliki anak. Jika seorang anak kita, apa yang paling dikesalkan oleh orang tua dalam diri anak? Bisa karena anak itu tidak belajar, begitu kan? Atau dia malas membantu orang tua, atau apalagi dia tidak mau dengar-dengaran. Nah, ini yang paling besar, bukan kekesalan orang tua tidak mau dengar. Ketetapan, perintah orang tua, nasihat, didikan. Ini. Dan kalau tidak mau mendengar nasihat, orang tua ingin memberikan sesuatu yang berharga. Tapi kesal sekali hatinya. Ingin mempercayakan sesuatu, tidak mau dengar. Mungkin ini nanti saja dulu deh. Nanti dulu deh. Biar dia diproses dulu. Sampai dia benar begitu, baru dipercayakan. Nah ini, demikian. Begitu banyak orang ingin mendekat, bersandar, merindukan Tuhan, tetapi tidak menikmati kekayaan rohani. Kenapa? Karena mereka mengabaikan rencana Tuhan. Mereka mengabaikan ketetapannya yang sempurna. Ini yang menjadi alasan mengapa banyak orang percaya yang tidak menikmati kekayaan rohani. Bapak Ibu, begitu banyak kata-kata di Alkitab, dan kita mungkin sering mendengar renungan tentang Allah, Engkau adalah gunung batu dan perisaiku. Allah, gunung batu dan perisai. Hal ini kita dapat ibaratkan seperti seekor sapi yang ditambatkan pada satu batu karang. Ada batu karang yang begitu kokoh dan teguh, dan seekor sapi diikat, ditambatkan kepada batu karang ini. Sapi ini gak akan bergerak. Tidak akan. Dia akan tetap di situ selama dia terikat pada batu karang tersebut. Nah, seperti kita kepada Tuhan, batu karang yang teguh adalah iman kita, pondasi iman kita kepada Tuhan. Batu karang itu adalah Yesus. Dan di dalam Yesus semua kekayaan berada, berkat yang melimpah ada, kekayaan rohani, kekayaan materi, semua ada. Dan kalau kita terikat bersandar pada Tuhan, apakah akan kemana-mana kekayaan tersebut? Tidak tentunya. Tidak. Kekayaan rohanikah, kekayaan materi. Tetapi orang-orang yang hanya melihat kekayaan materi itu, lepaslah kekayaan materi itu. Karena Tuhan tidak menghendaki orang yang terikat padanya hanya menginginkan materi. Coba kita telaah baik-baik dari doa Bapa kami. Apa yang doa Bapa kami doa yang paling sempurna, doa Bapa kami berbicara seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya dalam doa Tuhan mau hanya namanya yang dikuduskan. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Berarti kerajaan Tuhan, Roh Kudus ada bersama kita. Datang dalam kehidupan kita, kehidupan jasmani kita, kehidupan rohani kita.
Datanglah kerajaanmu. Jadilah wibawa, berarti wibawa sorga ada dalam kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti berbicara kehendak kita atau kehendak Tuhankah? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berbicara tentang kehendak Tuhan. Apapun kehendak Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya cukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan ingin kita juga, doa kita apa? Supaya kita dijauhkan dari segala macam pencobaan. Itulah doa intisari daripada doa Bapa kami, bahwa nama Tuhan yang dikuduskan dan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Tapi seringkali dalam kehidupan orang percaya, kehendak pribadi yang lebih menonjol daripada kehendak Tuhan. Tanpa kita sadari loh, hal-hal ini terjadi. Kalau kita lihat dari kasus Ayub, ya, kita lihat beberapa tokoh Alkitab Ayub. Pengharapan Ayub itu apa? Bukan kehendak Ayub yang terjadi, tapi dia mau kehendak Tuhan yang terjadi. Semua materi yang ia dapat, anak-anak yang cantik, kekayaan, dia punya banyak harta Ayub ini. Tapi ini semua bukanlah yang utama bagi dia. Dia ingin hidup yang saleh, maka Ayub terkenal sebagai seorang yang saleh dan jujur. Seorang yang taat, bersandar dan mengharap pada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Ini yang Tuhan kehendaki kita. Hidup kita biar kita harus menaruh kehendak Tuhan yang utama. Pengharapan kita hanya Tuhan. Ayub sungguh-sungguh dia adalah yang berharap pada Tuhan. Pengharapan dia hanya pada Tuhan, bukan pada anak, bukan pada materi. Itulah Ayub. Maka iblis begitu cemburu. Tuhan, dia ini berharapnya sama anak, sama materi. Enggak, kata Tuhan. Coba saya uji dia, saya cobai dia. Betul, anaknya diambil, materinya diambil. Dengan kedinginan, Ayub kusta, semua sudah hilang darinya. Istri yang dicintanya pun hilang, semua temannya hilang. Lalu apa yang terjadi? Keputusan terakhir Ayub, apa yang dia putuskan? Keputusan terakhir dalam hidup dia adalah dia berharap pada Tuhan. Maka semua kembali. Kekayaannya semua kembali. Anak-anaknya, materi semua kembali. Teruji, Ayub adalah yang bersandar dan mengharap sepenuhnya kepada Allah. Ini yang Tuhan kehendaki. Apa dasar kokoh pengharapan seseorang? Apakah dasar yang kokoh? Dasar kokoh pengharapan seseorang yang Tuhan kehendaki apa? Ketetapan Allah. Terus perjanjiannya, firman Allah. Yuk kita baca Mazmur 107, Mazmur 105 ayat 7 sampai 10. Ialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Nah, ini dia, ya, yang Tuhan akan mengingat perjanjiannya yang sudah Dia buat. Ada suatu kontrak yang Tuhan buat dengan kita. Dan doa Bapa kami itu salah satu juga kontrak doa, ya. Ada perjanjian yang Tuhan berikan bagi Abraham, Ishak dan Yakub dan semua keturunannya. Dengan inilah perjanjian yang Tuhan ikat dengan seluruh keturunan Abraham. Dan perjanjian ini tidak akan pernah mati. 1000 angkatan diikatnya, sumpahnya kepada Abraham, Ishak. Ini menjadi ketetapan dan perjanjian kekal bagi Israel. Dan bagi kita, Israel rohani, kita ini yang dicangkokkan ini, kita dapat memiliki perjanjian ini. Perjanjian yang Tuhan buat ini.
Ada yang apakah ada yang berpikir ini kan perjanjian, ini cerita zaman dulu, ini zaman perjanjian Abraham, mungkin perjanjian ini udah mati. Tidak Bapak Ibu. Perjanjian ini masih hidup sampai detik ini dan masih akan terus mengalir berkat-berkat. Seperti contohnya, ini contohnya agak unik ya. Guru besar kita Dr. Kim Ki-dong memberikan contoh agak unik. Ada salah satu melon di Korea, kita juga di sini ada melon. Melon itu kan ada biji kecil-kecil. Kalau di Korea itu disebutnya melon tai anjing. Unik juga ya. Melon itu ada biji-biji. Nah, diceritakan kalau kita makan melon, memang melon itu kan bijinya dia beda, bijinya daripada yang lain, bijinya tuh lembut gitu. Sebenarnya kita jangan makan biji melon. Udah Tuhan perintahkan kok, jangan dimakan lah biji, kita buang aja. Tapi seringkali toh dimakan biji ini. Glek gitu dimakan. Terus Bapak Ibu tahu biji-biji melon ini waktu dimakan gak bisa dicerna sama tubuh. Waktu kita buang kotoran, manusia ini buang kotoran, itu biji-biji itu menempel di dalam kotoran. Dan kalau kotoran ini disebar di tanah, itu bisa muncul lagi dari biji-biji ini, akan keluar buah-buah melon. Luar biasa gak? Walaupun dia udah masuk dalam tubuh, dia sudah menempel ke kotoran, bagaimanapun biji melon ini akan menghasilkan melon. Seperti itu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Maksudnya perjanjian Tuhan dengan Abraham nggak lekang waktu. Itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Mau sampai detik ini pun, kalau itu perjanjian itu, Tuhan yang memerintahkan itu kekal. Dan bagi kita yang masuk, yang memegang perjanjian ini, bersandar pada perjanjian ini dan percaya pada perjanjian ini akan ada dalam kita. Akan ada dalam kita. Berkat-berkat ini, perjanjian ini, hubungan kontrak ini melekat pada kita. Wah, hal ini adalah luar biasa. Maka apakah saudara mau mengikat hubungan kontraktual dengan Tuhan? Apakah mau? Itu adalah keputusan dari Bapak Ibu. Bukan suatu hal yang bisa dipaksakan oleh siapapun. Tapi apakah alangkah kita bodohnya ya kalau kita tidak mau membuat suatu hubungan kontraktual dengan Tuhan. Wow, hubungan kontraktual dengan Tuhan. Allah kita gak pernah bohong, gak pernah berdusta. Dan dalam suatu perjanjian antara Tuhan dengan kita, apa yang kita dapat? Nanti kita akan bahas minggu depan di bagian kedua. Oke, kita masuk lagi ke bagian satu ini. Jadi apa tadi dasar kokohnya pengharapan seseorang? Yaitu firman Allah. Yaitu perjanjian Allah. Banyak orang tidak bergantung pada firman perjanjian Allah, banyak ya, terus melampaui, meremehkan, bahkan mereka cenderung memamerkan bakti mereka untuk menempuh jalan mereka sendiri. Daripada melihat berpegang pada perjanjian Allah, mereka lebih memamerkan bakti saya pernah begini loh, saya menolong dia loh, saya begini loh, dulu saya hidupnya susah loh, tapi sekarang luar biasa, saya begini, semua saya, jadi saya yang tinggi, yang diangkat-angkat. Wah. Terus perjanjian Tuhan mana yang ditonjolkan supaya manusia melihat, wah perjanjian Tuhan harus saya pegang. Enggak ada. Banyak manusia meremehkan bakti diri mereka sendiri yang diangkat setinggi-tingginya, seperti itu. Nah, ini diharapkan tidak terjadi pada kita. Lalu kita sering kali berdoa seperti ini. Tuhan, tolong selamatkan mereka. Kita berdoa untuk orang yang tidak percaya. Hal ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita berdoa untuk orang yang tidak percaya. Yuk kita baca, ada ayatnya. Kan ada ya, banyak ya doa-doa, pendoa syafaat begitu kan. Wah, keren sekali doa keliling-keliling kota, keliling-keliling negara, begitu satu negara dikelilingi dari kota satu ke kota yang lain. Berdoa buat apa? Berdoa buat orang-orang tidak percaya. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Apa keberanian percaya kita kepada Tuhan? Yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita.
Doa kita yang seperti apa? Yang kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan kehendaknya, ketetapannya adalah kita bukan berdoa untuk orang percaya, bukan orang tidak percaya, tapi kita berdoa untuk roh jiwa kita. Bukan doa yang Tuhan tolong selamatkan mereka. Bukan doa seperti itu Bapak Ibu. Bukan doa tolong selamatkan mereka. Mereka orang tidak percaya. Kalau mereka tidak percaya berarti mereka tidak tergerak akan Injil firman kebenaran. Tapi berdoalah untuk roh jiwa kita. Kita berdoa seperti ini, Tuhan tolong kuasai aku dan gerakan aku supaya aku memberitakan Injil dan pada akhirnya menyelamatkan mereka. Nah, ini dua doa yang berbeda. Kalau kita satu, kita berdoa, Tuhan tolong selamatkan mereka. Kita berdoa keliling-keliling kota, keliling negara, dari satu kota ke kota lain, tolong selamatkan mereka. Tapi Injil gak keluar dari mulut kita. Tuhan selamatkan mereka, seperti Tuhan pesuruh kita, selamatkan mereka. Kita juga seperti orang yang baik hati. Tapi mereka orang gak percaya. Mungkin mereka pada mendengar, mereka tidak tergerak akan Injil. Bukan itu yang Tuhan harapkan. Yang Tuhan harapkan, Tuhan pakai saya, kuasai saya, gerakan saya, untuk saya dapat memberitakan Injil. Dan pada akhirnya saya dapat menyelamatkan mereka melalui pemberitaan Injil. Jadi berdoa kita yang Tuhan kehendaki adalah kita Tuhan pakai. Kita mau gak Tuhan pakai? Kalau kita mau Tuhan pakai, mulai sekarang berdoa seperti itu. Itulah doa yang Tuhan kehendaki. Inilah dekret ketetapan Allah. Bukan berdoa yang selamatkan mereka, Tuhan jamah hati mereka, ubahkan mereka. Banyak kali orang-orang Kristen lebih senang menyenangkan orang. Tolong dong doain saudara saya sudah kolaps. Di rumah sakit udah nut. Artinya jantungnya sudah tinggal sedikit lagi hidup sisa nyawanya. Tapi sepanjang hidupnya orang ini mengutuki Tuhan, tidak percaya Tuhan, meremehkan firman Tuhan, bakal menghina Injil. Tapi demi humanisme dianggap baik, didoakan. No, Tuhan tidak menghendaki demikian. Kita berdoa sesuai dengan kehendak kita atau kehendak Tuhan. Kalau kita doakan, berarti kehendak kita yang kita tonjolkan. Tapi kehendak Tuhan bukan demikian. Kita mulai sekarang, kita mulai merubah cara kita berdoa. Bukan berdoa buat orang yang tidak percaya, tapi berdoa buat roh jiwa kita. Agar Tuhan memakai kita. Dan kita bisa Tuhan pakai. Ada kriterianya. Seperti apa orang-orang yang dipakai Tuhan? Kalau kita bersandar pada perjanjiannya, pada perjanjian Tuhan. Itulah orang yang dapat Tuhan pakai. Gak sembarang orang Tuhan dapat pakai. Hanya segelintir orang yang Tuhan pilih, Tuhan tunjuk berarti mereka adalah yang bersandar. Ayub Tuhan pilih. Ya, terbukti dia bersandar pada Tuhan. Seumur hidup Ayub dia berharap pada Tuhan. Rasul Paulus seumur hidup dia bersandar pada janji Tuhan. Sekalipun dia menderita sengsara, dia di dalam penjara, dia tetap bersandar pada janji Tuhan. Dia sudah terikat hubungan kontraktual. Apakah kita mau terikat hubungan kontraktual perjanjian dengan Allah? Kalau kita mau terikat perjanjian kontraktual dengan Allah, pada saat ini kita pastikan kita bersandar penuh, kita percaya pada bakti Yesus, pada pengorbanan darah Yesus. Pada saat ini, kita memutuskan untuk mengikuti ketetapan Allah daripada kehendak kita. Kita memutuskan untuk mengikuti perjanjian Allah daripada keinginan kita, hawa nafsu kita, menuruti keinginan daging kita. Kita buang itu semua. Kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika itu keputusan kita, Tuhan dapat memakai Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Amin. Ya. Tuhan mendengar seruan hati Bapak Ibu. Dan mari kita tutup ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang perjanjian ini lebih dalam lagi di minggu depan, lebih dalam apa sih perjanjian Allah. Terus kekayaan rohani seperti apa sih di dalam perjanjian. Kan senang kan orang-orang Kristen mendengar kata kekayaan begitu.
Padahal kekayaan itu kalau udah di depan mata. Yang penting Tuhan itu ada nggak sih bersama kita? Batu karang itu sudah ada nggak? Kita sudah terikat belum? Seperti sapi yang diikat pada batu karang, kita udah seperti itu belum? Kalau kita terikat, kekayaan semua nggak akan jauh-jauh dari kita. Nggak akan jauh. Tapi seringkali kita melengos, maunya keluar dari perjanjian Allah. Maunya kita terhindar jauh-jauh dari ketetapan, dari janji Allah, perintah Tuhan. Kita maunya menuruti keinginan kita. Daripada menonjolkan bakti Tuhan, bakti manusia yang lebih tinggi. Daripada kehendak Allah, kehendak manusia yang lebih tinggi. Nah, ini susah Tuhan memakai. Tidak bisa. Kehendak Tuhan harus yang nomor satu yang terjadi. Yuk, kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kau mengingatkan kami bahwa bukan kehendak kami yang kami jalankan, atau yang nomor satu, atau keinginan daging kami, hawa nafsu kami, bukan. Tapi kehendak-Mu yang terjadi. Dan bukan bakti diri kami, tapi bakti karya Kristus di kayu salib. Itulah yang kami beritakan. Pakailah kami Bapa, dengarlah hati kami. Pakailah kami semua sebagai saksi alat Injil-Mu. Ampuni kami jika Kau dapati kami penuh dengan kedegilan, kesombongan, ketidaktaatan. Ampuni kami Bapa. Kami sungguh minta darah Yesus menguduskan roh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi belajar minggu ke depan tentang Allah tidak melampaui perjanjian. Jangan kemana-mana, kita akan selalu belajar bersama-sama. Salam Berea, marilah kita kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.